Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi seputar praktik penggunaan media visual dalam pembelajaran per-teaching. Tidak hanya itu, kami juga akan menjelaskan mengenai proses pengembangan media visual yang kami ciptakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia materi teks prosedur. Saya Ferdi, ditemani oleh kedua rekan saya yaitu Baga Zulio Farezi dan Muhammad Torik akan menjelaskan materi singkat secara bergantian. Nah, pemirsa, mari simak video ini dengan saksama. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Menurut Gagner dan Bridge pada tahun 1975 dalam Arsyad pada tahun 2013 halaman 4 secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik dapat digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil pengajaran adalah tentang taraf berpikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental Piaget yang menambahkan bahwa terdapat tahap perkembangan mental seorang individu. Tahap manusia berpikir mengikuti tahap perkembangan berpikir dari konkret menuju abstrak. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari konkret sampai abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual ada yang dapat diproyeksikan atau seperti OHP, film bingkai, slide, PPT, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan seperti media realitas, model, media grafis, gambar, sketsa, diagram, bagan, chart, dan grafis. Media visual ini memiliki perannya itu memudahkan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Peserta didik akan terbantu dalam memahami materi yang kompleks. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah pembelajaran peer teaching. Peer teaching adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa saling memberi pengetahuannya kepada sesama rekannya atau mengajar teman sejawatnya. Peer teaching merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Brafi 1995 menjelaskan bahwa peer tutoring merupakan salah satu metode yang mendorong aktivitas yang berpusat pada siswa, termasuk pembelajaran mandiri maupun diskusi kelompok informal untuk memastikan bahwa mereka sesuai, efektif, dan efisien. Nah, berikutnya ada proses pengembangan media visual diam amplop cerdas untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur. Nah, simak dengan seksama ya langkah-langkah pembuatannya. Sebelum masuk ke tahap pembuatan, adapun alat-alat yang dibutuhkan diantaranya styrofoam, karton hitam, amplop, spidol hitam, spidol warna, gunting, cutter, penggaris, double tape, pita, dan kertas origami. Setelah alat dan bahan disediakan, maka mulai masuk ke langkah-langkah pembuatan amplop cerdas. Langkah pertama, ukur karton sesuai dengan luas dan lebar styrofoam dengan menggunakan penggaris. Langkah berikutnya yaitu potong karton sesuai ukuran styrofoam dengan menggunakan gunting atau cutter. Potong dengan rapi agar permukaan karton tidak berkerut dan cacat. Kemudian, tempelkan karton pada permukaan styrofoam dengan menggunakan double tape. Langkah selanjutnya, setelah menempelkan karton pada permukaan styrofoam, tempelkan pita di pinggiran permukaan styrofoam untuk membentuk bingkai agar tampilannya menjadi jauh lebih menarik. Usai membentuk bingkai,
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan amplop dan kertas origami. Tempelkan kertas origami pada amplop agar amplop menjadi bervariasi dengan tampilan warna yang menarik. Setelah amplop diberikan kertas origami, langkah selanjutnya adalah menempelkan amplop pada permukaan styrofoam yang telah dilapisi oleh karton hitam. Tampilannya bisa dilihat pada gambar di samping. Setelah menempel amplop pada permukaan styrofoam, berikutnya adalah langkah terakhir, yaitu memasukkan pertanyaan-pertanyaan seputar teks prosedur ke dalam amplop sebagai bahan pembelajaran. Berikut ini merupakan hasil jadi rancangan media pembelajaran visual berupa amplop cerdas. Nah, amplop cerdas ini kami ciptakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur kelas 7 jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, jadi bagaimana sih cara menggunakan media visual amplop cerdas ini dalam pembelajaran per-teaching? Sebelum saya menjelaskan itu, ada baiknya kita mengulas kembali apa sih itu pembelajaran per-teaching. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, pembelajaran per-teaching merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi pengajar atau tutor bagi siswa lainnya di dalam kelas yang sama, tentu saja dengan pengawasan guru mata pelajaran pada saat itu. Dalam hal ini tentu saja guru pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk menggunakan media visual berupa amplop cerdas ini, pertama-tama pengajar atau tutor dapat memberikan penjelasan secara singkat dan mudah dipahami mengenai seputar teks prosedur kepada peserta didik lainnya. Nah, di sini pengajar atau tutor sebaya memanfaatkan media amplop cerdas ini untuk mengukur kemampuan peserta didik lainnya di bidang pengetahuan. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, jadi peserta didik diminta untuk memilih salah satu amplop yang ada di sini. Di sini ada amplop merah, kuning, hijau, dan pink. Nah, jadi ketika siswa diminta memilih salah satu amplop ini, siswa akan menerima satu pertanyaan seputar teks prosedur, di mana peserta didik yang menerima pertanyaan tersebut langsung dimintai jawabannya. Nah, hasil dari jawaban tersebut langsung dijadikan bahan evaluasi atau penilaian bagi guru dan tutor yang mengajar pada saat itu. Jadi, apabila terdapat kesalahan total pada jawaban yang diberikan peserta didik lainnya, maka pengajar atau tutor dan guru dapat memberikan hukuman. Tentu saja hukuman tersebut bersifat positif. Hukuman dapat berupa seperti menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Nah, jadi penggunaan media visual berupa amplop cerdas ini sangat sederhana ya. Ini dapat diartikan sebagai media untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan pembelajaran siswa. Sehingga pembelajaran itu lebih menarik, terlebih lagi pembelajaran per tutoring ini atau per teaching ini berpusat pada siswa yang mengajarkan kepada siswa lainnya. Jadi pembelajaran itu jadi jauh lebih menarik dan tidak membosankan karena seperti ada effort tersendiri dan mereka berlomba-lomba memberikan jawaban terbaik sehingga mereka tidak mendapatkan hukuman. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat kami paparkan. Saya mewakili rekan-rekan saya yang lain. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan baik dalam pengucapan kata maupun dalam menyampaikan materi-materinya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar.